Semeton, dalam Pilgub kedua, Bapak Wayan Koster mengatakan akan menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat. Tapi apa kata Pak De Gajah? Mana rekam jejak Paslon 2 menolak Piala Dunia U20. Saksikanlah para pendukung Mulia Pas di luar gedung. Mulia Pas! Coblos Umar! Bapak Wayan mengemukakan alasan penolakan terhadap timnas Israel dengan memutar lagu lama. Karena menurut Konferensi Asia Afrika lah, peraturan Menteri Luar Negeri lah, tidak boleh mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di forum-forum resmi. Tapi menurut pengamat, kebijakan semacam itu mestinya ada di tangan pemerintah pusat. Kalau begitu, mestinya Pak Wayan berkonsultasi dulu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Pak, kene Pak, ini ada kene nih, ada peraturan kene, ada sing dadi kene, sing dadi kitu, kene. Di sini no pengibaran bendera Israel aja menyanyikan lagu kebangsaan Israel yuk. Si disagete pleh, pembedaan pleh. Kita akan bertanggung jawab bersama-sama yuk. Itu benarnya. Tapi kenyataannya Bapak Wayan merasa sangat bangga dengan beraninya melakukan penolakan seperti ini. Kecil tapi khasiatnya besar. Itu. Coba aja tim Israel pun ditolak, coba. Mana ada berani cuma gubernur Bali yang bisa. Akibat penolakan itu, Indonesia buang nadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan Pak Wayan diopak oleh Bapak Joko Widodo. Jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Setelah saya telusuri, penolakan itu kemungkinan besar karena ada arahan dari Mbah Mega. Ini artinya apa? Bapak Wayan sangat setia kepada Mbah Mega sebagai atasannya di partai. Kalau bukan hanya penolakan itu, inilah bukti-bukti kesetiaan Bapak Wayan yang lain terhadap Mbah Mega. Alasannya antara lain bisa merusak tradisi lokal, mengancam kelestarian seni budaya daerah. Sudah berapa tahun Bandara Ngurah Rai ada di Tuban? Apakah ada seni budaya kita yang rusak oleh karena kehadiran bandara itu? Ketika ada tamu-tamu penting datang, justru disambut oleh tari penyambrama. Kehadiran bandara itu justru dapat melestarikan seni tradisional. Alasan yang lain karena ya infrastruktur lah, dan Pak Wayan membandingkan dengan pembangunan bandara di Jawa Barat. Memangnya bandara di sana itu sama dengan di Bali Utara? Ternyata Perda nomor 4 tahun 2023 dibidangi oleh Mbah Mega. Bapak Wayan mendapat tugas dari Mbah Mega untuk menyusun konsep pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Nah, lalu terbitlah Perda nomor 4 itu tentang pembangunan Bali 100 tahun, Bali era baru 2025-2125. Jadi, Bapak Wayan menyusun konsep itu berdasarkan penugasan dari Mbah Mega. Bapak Wayan sudah memikirkan Bali ini bin satu tiban. Sampai Bapak Wayan berumur 162 tahun.
Nah, lalu pada suatu hari Mbah Mega datang ke Bali. Beliau mungkin melihat ada tamu asing yang tidak sopan, berkelakuan aneh-aneh, dan saya tidak tahu apakah beliau merasidi jahili. Maaf ini hanya guyon. Nah, kemudian Mbah Mega menugaskan Pak Wayan mengumpulkan para bupati untuk membahas persoalan ini. Nah, Bapak Wayan yang sering memakai baju merah itu kemana-mana, lalu membuat surat dengan kop gubernur, mengundang para bupati untuk bertemu membahas sebagaimana yang diarahkan oleh Mbah Mega. Yang menjadi persoalan kemudian bukan topik bahasan, tapi patutkah Pak Wayan selaku gubernur membuat surat dengan kop surat gubernur, mengundang para bupati secara resmi untuk membahas sesuatu di dalam sebuah pertemuan. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, seharusnya Bapak Wayan tidak mengundang bupati atas instruksi Mbah Mega. Kepada Detikcom, Pak Agus mengatakan sebuah kebodohan atau ketidaktahuan. Melenan bilo gajak sing nawang. Masa Bapak Wayan orang belum? Menurut Agus, gubernur itu harus tunduk pada pemerintah pusat atau presiden aktif. Yang jadi presiden kan Bapak Joko Widodo, bukan Mbah Mega. Nah, ini ben aneh ben. Waktu pesta kesenian Bali tahun 2023 yang lalu, siapa yang membuka PKB di Renon? Biasanya sebelum-sebelumnya PKB itu dibuka oleh Bapak Presiden, Menteri. Tetapi kali ini dibuka oleh Mbah Mega. Nah, apakah patut seorang ketua partai yang bukan pejabat pemerintah melakukan hal itu? Lalu apa alasan Pak Wayan memohon Mbah Mega untuk membuka PKB itu? Nah, Bapak Wayan menjawab, tidak ada ketentuan siapa yang harus membuka PKB. Itu kan kebijakan gubernur. Kira-kira apa penyebab begitu setia dan baktinya Bapak Wayan terhadap Mbah Mega? Kalau saya membandingkan dengan epos Mahabharata, Sang Karna itu sangat setia sekali kepada Duryodhana. Apa sebab? Sebab Sang Karna itu bangun kedudukan Nadi Raja di kerajaan Awangga. Nah, oleh karena kemurahan dari Duryodhana itu, Sang Karna itu sangat setia kepada Duryodhana, meskipun harus memusuhi saudara-saudaranya sendiri di Pandawa. Nah, demikian pula Sang Salya. Beliau itu sangat setia kepada Duryodhana atau Korawa. Karena apa? Karena hanya sepiring nasi, lalu harus memusuhi keponakannya sendiri, yaitu Sang Nakula dan Sang Sahadewa. Jadi oleh karena anugerah tadilah, dua tokoh tadi memiliki kesetiaan. Nah, lalu bagaimana tentang kasus Pak Wayan? Tulis komen Anda di kolom komentar. Komen Anda akan saya jadikan bahan untuk konten-konten berikutnya. Kelungkung Semarapura, nyukut kangkung sambal sere, itu yang sina bantuk pramasanti. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Supena Bawantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.